Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari UAS kelompok kami, yaitu mengenai social media listening dengan report analisis percakapan digital selama 1 bulan terakhir, yaitu periode 1 Januari 2026 sampai 1 Februari 2026 terhadap brand Netflix dengan kompetitornya yaitu Disney Plus. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rizky Saputra, saya sendiri Bayu Ardiansyah, selanjutnya ada Rizky Aderianto, Fadlan Hakim, dan Afifah Nursafa. Oke, di materi pertama ada overview. Berdasarkan data Mentionlytics periode 1 Januari hingga 1 Februari 2026, total percakapan yang terdeteksi mengenai Netflix dan Disney Plus mencapai 126 mention. Dari jumlah tersebut, 78 mention berasal dari sosial media yang dibuat oleh 69 user unik, sementara 48 mention berasal dari 42 website berbeda. Jika dilihat dari share of voice, Netflix mendominasi dengan 76 mention atau 60,3%, sedangkan Disney Plus memperoleh 50 mention atau 39,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut Netflix lebih banyak menjadi top of mind dan lebih sering diperbincangkan dibandingkan Disney Plus, baik dalam konteks promosi, rekomendasi tontonan maupun pemberitaan media online. Selanjutnya ada social reach and engagement. Dari sisi jangkauan, total social reach mencapai 69,3 juta akun unik, yang berarti percakapan terkait kedua brand ini berpotensi dilihat oleh puluhan juta pengguna media sosial. Sementara itu, total engagement tercatat sebanyak 389.000 interaksi yang terdiri dari 343,5 ribu likes, 29,3 ribu komen, dan 16,5 ribu share. Angka likes yang sangat dominan menunjukkan bahwa mayoritas audiens memberikan respon pasif sampai positif terhadap konten, sedangkan jumlah komentar dan share mengindikasikan adanya diskusi serta penyebaran ulang informasi. Data ini memperlihatkan bahwa percakapan mengenai Netflix dan Disney Plus tidak hanya berhenti pada exposure, tetapi juga menghasilkan keterlibatan nyata dari audiens. Selanjutnya ada sentimen analisis. Dari total 126 mention yang dianalisis, sebanyak 68,8% atau 86 mention tergolong positif, 19,2% atau 24 mention bersifat netral, dan 12% atau 15 mention termasuk negatif. Secara distribusi, sentimen positif relatif seimbang antara kedua brand, namun sentimen negatif lebih banyak mengarah pada Netflix dengan 86,7% dari total mention negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Netflix memiliki jumlah percakapan lebih tinggi, tingkat exposure yang besar juga meningkatkan potensi kritik atau keluhan publik. Sementara itu, Disney Plus cenderung memiliki proporsi sentimen positif yang lebih stabil, yang bisa menunjukkan persepsi brand yang lebih aman atau tidak terlalu kontroversial dalam periode tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini ada nomor 4, geografi dan language. Dari sisi geografis, Indonesia menjadi negara dengan kontribusi mention tertinggi, yaitu sebesar 38%, diikuti oleh Amerika Serikat ada 14%, Belanda 12%, dan Inggris 9%. Dominasi Indonesia ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia sangat aktif dalam membicarakan layanan streaming, baik terkait konten lokal maupun internasional. Dari sisi bahasa, 49% mention menggunakan bahasa Inggris dan 38% menggunakan bahasa Indonesia. Sementara sisanya tersebar dalam bahasa lain seperti Belanda dan Jerman. Komposisi ini menunjukkan bahwa percakapan bersifat global, namun memiliki kekuatan signifikan di pasar Indonesia. Lalu ada World Cloud Insight. Berdasarkan World Cloud,
Kata-kata yang sering muncul antara lain itu streaming, series, movie, episode, festival, launching, Indonesia, and subscribe. Dominasi kata seperti series, movie, dan Korea mengindikasikan bahwa percakapan banyak berfokus pada konten hiburan, khususnya drama Korea dan serial populer. Sementara kata launching dan festival menunjukkan adanya momentum promosi atau event tertentu yang mendorong lonjakan, seperti artinya konten dan momen rilis menjadi faktor utama yang memicu meningkatkan mention dalam periode ini. Dan saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu top text. Saya Farhan Hakim. Dan di sini di bagian top text ini, kalau dilihat dari bagian top text periode 1 Januari sampai 1 Februari 2026, tidak ada teks atau kata kunci yang muncul dominan karena datanya kosong. Di sini tulisannya no data, artinya tidak ada topik tertentu yang dibahas berulang atau jadi tren selama periode itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang Disney Plus dan Netflix masih biasa saja tersebar dan belum fokus pada satu isu atau konten yang benar-benar ramai diperbincangkan oleh media sosial. Dan slide selanjutnya, web mentions. Berdasarkan web mentions periode 1 Januari sampai Februari yang diurutkan berdasarkan reach, Netflix terlihat lebih unggul di sini karena lebih sering muncul di portal berita dengan jangkauan yang cukup besar lewat konten-konten yang sedang trending dan rekomendasi tontonan. Sementara Disney Plus juga dibahas, tetapi cenderung fokus pada film tertentu atau informasi aplikasinya dan banyak muncul di website dengan reach yang lebih kecil. Secara umum, ini pemberitaannya bernada netral hingga positif, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa dalam periode ini Netflix lebih kuat dari sisi visibilitas dan jangkauan media. Dan slide selanjutnya, top web mentioners. Jika dilihat dari data top web mentioners dalam periode ini, website seperti Wikipedia dan Apple memiliki ranking tertinggi dalam menyebutkan kata kuncinya. Disusul beberapa blog dan portal berita, namun masing-masing cuma mencatat satu kali mention dengan sentimen yang mungkin cukup positif. Hal ini mungkin dikarenakan juga pada periode tersebut tidak ada peluncuran konten besar, kampanye promosi, atau isu yang cukup kuat untuk mendorong pemberitaan berulang. Jadinya penyebutannya lebih bersifat informatif atau pelengkap artikel aja, bukan sebagai topik utama yang dibahas secara mendalam atau intensif. Sekian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sebuah presentasi ini di mana saya akan menjelaskan dari slide 10, yaitu mengenai share of voice data pada 1 Januari hingga 1 Februari 2026. Pada poin utamanya kali ini yaitu dominasi pasar. Netflix memimpin percakapan digital dengan presentasi 60,3%, yaitu dengan total 76 sebutan. Juga ada di posisi kedua yaitu Disney Plus menempati posisi kedua dengan 39,7% dengan total 50 sebutan dari total volume percakapan. Total volume aplikasi akumulasi penyebutan untuk kedua platform mencapai 126 sebutan selama 1 bulan periode analisis. Next slide, yaitu ada share of voice analysis sentimen positif, di mana dominasi kualitas percakapan sentimen positif ini diungguli oleh Disney Plus. Disney Plus meskipun kalah secara volume total, Disney Plus unggul tipis dalam sentimen positif dengan angka 51,2% dengan total 44 sebutan. Nah, di mana disusul oleh Netflix meraih 48,8%, 48,8%, total 42 sebutan dalam kategori sentimen positif. Jadi konten Disney Plus ini cenderung diterima dengan lebih baik secara kualitas oleh audiens dibanding kompetitor utamanya dalam periode ini. Yaitu ada juga di slide ini yaitu share of voice analysis sentimen negatif, di mana poin utamanya rendahnya komplain Disney Plus
Disney Plus berhasil menjaga citra merek dengan hanya 13,3%, yaitu hanya 2 sebutan sentimen negatif, di mana Netflix menerima porsi sentimen negatif yang jauh lebih besar, yaitu 86,7% dengan total 13 sebutan. Kesimpulannya, Disney Plus memiliki sebuah loyalitas atau kepuasan pengguna yang lebih stabil dibandingkan Netflix selama bulan Januari 2026 ini. Oke, next slide, yaitu ada total mention per weekday. Pola utamanya yaitu sebuah volume sebutan paling tinggi terjadi pada hari kerja, yaitu weekday, khususnya menjelang akhir pekan. Juga lonjakan percakapan terbesar tercatat di akhir bulan pada periode 25 sampai 31 Januari. Nah, aktivitas platform dari Netflix ini konsisten memiliki volume tertinggi di hari-hari biasa, dan Disney Plus polanya lebih tenang namun meningkatkan sebuah signifikan saat ada rilis konten spesial. Nah, pemicunya mungkin salah satunya pada hari ini yaitu sebuah berita dari portal-portal besar, juga sebuah diskusi dari konten yang baru dirilis menjelang akhir pekan. Jadi percakapan digital ini mencapai puncaknya di hari kerja menjelang akhir pekan yang didorong oleh rilis konten baru dan ulasan media, menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk promosi adalah Selasa hingga Kamis. Oke, slide 13, di mana ada jangkauan geografis dan bahasa. Poin utamanya, Indonesia menjadi sebuah kontributor terbesar penyebutan merek dengan total angka 38%, dan negara lain diikuti oleh Amerika Serikat 14%, Belanda 12%, dan Inggris 9%. Distribusi bahasa percakapan didominasi oleh bahasa Inggris sekitar 49% dan bahasa Indonesia 38%. Dan fokus audiens di Indonesia sangat kuat, menjadikannya bisa terbilang wilayah kunci untuk sebuah kampanye pemasaran ke depannya. Jadi cukup sekian presentasi saya kali ini. Saya akan dilanjutkan oleh Kak Afifah. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian engagement analysis. Di sini terlihat bagaimana audiens berinteraksi dengan brand Netflix dan juga Disney melalui media sosial. Dari data periode 1 Januari sampai 1 Februari 2026, engagement paling besar datang dari like sebanyak 343,5 ribu, disusul oleh comments 29,3 ribu, dan share 16,5 ribu. Angka ini menunjukkan bahwa respon cepat berupa likes masih mendominasi, sementara komentar dan share memberi gambaran lebih dalam tentang keterlibatan terhadap audiens. Analisa ini akan menjadi dasar untuk memahami perbedaan strategi kedua brand dalam membangun hubungan dengan komunitas. Selanjutnya kita masuk ke media share. Jadi berdasarkan sumber media dari episode 1 Januari sampai 1 Februari 2026, terlihat bahwa sebagian besar mention berasal dari kategori others dengan 57 mention atau 45,2%. Diikuti oleh web sebanyak 48 mention atau 38,1%. Sementara itu media sosial memberikan kontribusi yang lebih kecil. Facebook 11 mention atau 8,7%, Instagram 5 mention atau 4,0%, Twitter 2,4%, dan YouTube 1,6%. Artinya percakapan tentang brand lebih banyak terjadi di luar platform utama, dengan web dan media sosial tetap berperan sebagai kanal penting untuk membentuk exposure. Baik, demikian analisa yang telah kami sampaikan. Dari data overview hingga media share, kita dapat melihat bagaimana brand membangun interaksi dan exposure di berbagai platform. Semoga hasil analisa ini memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.